Karena salah satu misi Prajaniti adalah pendidikan, betul ya? Misi KMDI juga pendidikan. Misi Yayasan Didi Taman Sari salah satunya juga pendidikan dan pembinaan. Misi yang sama kalau sudah membicarakan pembinaan dan pendidikan. Jadi yang saya harap kewakilan ini ribut, gemuruh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan karena acara pendidikan dan acara pembinaan yang berjalan terus-menerus. Kalau saat ini kita masih berpikir adalah paket-paket pendidikan, paket-paket pembinaan, bukan hanya tempat yang kita siapkan, tapi juga siapa yang menjadi narasumber atau menjadi pembicara atau yang menjadi IO-nya sekalian. Saya yakin Pak KS ngerti konsep saya. Kita akan jual ke level itu. Mimpi saya adalah Gunung Salak bisa semacam pesantren hidup modern. Kasih tahu, kalau kita harus mengadakan inventaris yang jauh lebih tinggi levelnya, rusak karena dipakai. Jadi yang sekarang adalah telur ayam. Saya ada acara komitmen atau acara komitmen dulu, tapi inventarisnya ada. Acara apapun bersifat nasional maupun regional. Dan kita di yayasan akan komit untuk meningkatkan layanan. Baru saja bergabung di Kereta Api Indonesia. Saya banyak dan itu menjadi beban buat direksi yang baru di mana meneruskan. Tapi yang saya lihat di dalam adalah apa yang bangun sudah dengan informasi. Informasi yang ada terlalu cepat, lebih cepat daripada kemampuan otak kita untuk memproses, untuk memfilter. Jadi apapun yang diterima informasi itu langsung ditelan, tidak ada filter. Jadi yang saya harap dari camp, anggaplah di 2 hari camp dan ke depannya pertebalah filter melalui pesan-pesan atau penyampaian dari narasumber dan kemudian mohon kesediaannya untuk tetap berada. Selanjutnya, pembukaan secara simbolis Hindu Leadership Camp tahun 2025 dengan dibunyikannya gong sebanyak 3 kali. Kegiatan Hindu Youth Leadership Camp 2025 resmi dibuka. Selanjutnya foto bersama. 1, 2. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya semangat. Semangat. 1, 2. Senyum semua, senyum. Senyum. Dah. Terima kasih juga kepada para sponsor yaitu PT Ivertes Solusi Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Acara ini juga didukung oleh BNI Berbagi, PT Bio Farma. yang saya hormati dan banggakan, kita semua banggakan Ibu Wamen, Ibu Milu Puspa, kasih buat beliau. Didampingi oleh Ibu Dewi dan tadi ada Ibu Koma yang ketua PHRI sejak jalan di toko-toko hebat, kasih buat beliau ini. Yayasan dari Agung dan Agung Masalah, ada juga ketua Prajaniti Bapak KS Salasana, dan juga narasumber yang hebat juga ada Pak Narik Suma. Tentang beliau sebagai keynote speaker, karena beliau juga pernah ketemu ya di mahasiswa itu, acara mahasiswa itu di Universitas Indonesia. Dan kebetulan saya waktu mewakili PHRI biasa, ya. Beliau juga sempat menjalani kehidupan di Makassar, kota yang luar biasa, betul nggak? Makassar, kota yang berperjuangan, dan juga menyelesaikan
SBY, surat ilmu ekonomi. Dan kurang lebih dari 2018 sampai 2024 beliau berkarir di Kompas TV dan salah satu news anchor Milo. Pernah lihat ya yang di Kompas TV ya? Jadi ada satu acara yang beliau sebagai hostnya Milus ya. Jadi singkat Milo. Ya, kalau yang sebenarnya ada Rosi tapi ini Milo ya. Dan tentu sejak 21 Oktober 2024 Dulu tadi ada Bapak saya, dia semuanya semangat di masa ini kan. Mbak, ini ada tepuk tangan di sebelah sini. Tepuk tangannya mana yang sebelah sini? Tapi hari ini sebelum saya mulai, saya mau ngasih tahu gini adik-adik. Saya dulu pernah ada di posisi adik-adik yang ada di sini. Ini pada usia berapa sih saya mau tahu dulu? Berapa? 18 tahun. Ada yang lulus SMA atau ada yang masih SMA? SMA mana? Yang sudah lulus SMA yang mana? Yang masih SMP yang mana? Luar biasa, SMP. Ada yang SD juga nggak? Oke, adik-adik, pada saat saya SMA, saya sering ikut. Ya karena kita di itu kan ada pasraman ya. Jadi setiap kali ada kegiatan pasraman saya ikut. Ada kegiatan pasraman saya ikut. Waktu itu saya berpikir bahwa ini kegiatan ini manfaatnya kakak di depan bicara. Kira-kira apa ya manfaatnya? Tetapi waktu itu ya saya catat aja, saya dengar aja. Tapi memang tidak semuanya saya ingat. Tapi beberapa poin selalu saya ingat. Dan tahu nggak? Setelah saya bertahun-tahun kemudian, semuanya itu tiba-tiba terjadi dalam hidup saya. Orang-orang yang pernah menjadi narasumber, orang-orang yang pada saat itu dibahas oleh narasumber itu, oh ternyata menjadi orang yang saya temui, menjadi orang-orang yang harus saya baca bukunya, harus saya baca karyanya, untuk memenuhi pengetahuan saya sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab pada diri saya dan karir saya. Mungkin hari ini adik-adik ngerasa ini kira-kira akan memberikan manfaat apa pada hidup saya. Toh saya tidak mau jadi pemimpin suatu saat nanti, atau toh saya tidak berpikir untuk berkarir menjadi seorang presiden misalnya. Toh saya tidak berpikir untuk berkarir menjadi seorang menteri, untuk menjadi tentara. Apa ya manfaatnya? Tapi kita nggak pernah tahu kan takdir perjalanan hidup kita ke depannya itu akan membawa kita kemana. Saya tidak pernah berpikir tuh hari ini saya akan jadi news anchor. Saya nggak pernah berpikir saya akan jadi seorang wakil menteri. Kayaknya untuk jadi wakil menteri itu jauh sekali begitu dari bayangan hidup saya. Tetapi ya itu tadi, kalau yang Widi sudah berkehendak, mau kamu siapapun, mau kamu latar belakangnya gimana pun, mau keluarga kamu siapa, mau background ekonomi bagaimana, kalau yang itu sudah berkehendak, maka terjadilah semuanya. Tidak ada yang bisa kita hindari. Dan semua hal-hal seperti ini yang kita terima hari ini, yang adik-adik ikuti dengan gratis hari ini, suatu saat akan memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi pesan saya, semua hal yang disampaikan oleh narasumber nanti diingat, paling tidak didengarkan dan diresapi, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Oke? Tepuk tangan dong. Oke. Memang dilahirkan atau dia diciptakan? Siapa yang mau jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Jawab. Oke, kamu coba siapa namanya berdiri, kasih mic-nya. Perkenalkan, saya kebetulan Bros Sparta dari Fakultas Tadi Jakarta Barat. Di sini kebetulan ikut dan saya ingin menjawab pertanyaan itu, apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Jawaban saya diciptakan melalui kegiatan sehari-hari dan juga melalui pola pikir yang seperti biasa. Baik. bertemu di Bekasi ya. Yes. Saya saat itu sebagai MC. Jawabannya untuk ini adalah, saya dari Banjar Bekasi, saya dari sekitar Bekasi. Untuk jawaban ini menurut saya, pemimpin itu dilahirkan dan diciptakan.
Oke. Karena pertama pemimpin harus dilahirkan dulu, kalau enggak ada. Kemudian barulah selama kehidupan dia setelah dilahirkan dia akan diciptakan seiring berjalannya waktu. Oke. Gitu. Saya dari Bekasi. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Jadi menurut saya pemimpin itu bisa dilahirkan dan diciptakan karena dilahirkan dan dari kecil itu sudah semisalnya seperti